betul-betul memahami sholat berkaitan dengan Quran, kita sampai pada rekaman ke-13 ya. Mari kita buka surah Al-Hajj ayat 77 dan 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuat baiklah. Berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Mengapa ini dipisah ya antara rukuk dan sujud? Mengapa pula setelahnya itu perintah ya, mengabdi kepada Allah dan berbuat baiklah, khair, segala hal, artinya segala kebajikan. Karena kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa di dalam beramal manusia yang beriman itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda dalam arti sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bakat, sesuai dengan anugerah yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya ya. Dalam ayat surah Al-Isra ayat 84, Qul, katakanlah Muhammad, maksudnya ajarkan, beritahu ya, pahamkan, kullu ya'mal ala syakilati. Tiap-tiap orang beramal itu sesuai dengan keadaannya ya. Saya contohkan, satu peluang amal adalah melalui kepemimpinan ya. Tidak semua orang bakat jadi mimpin ya, jadi pemimpin ya. Padahal itu merupakan jalur sesuatu yang meningkatkan amal itu ya, sebagai contoh ya. Sebenarnya apa yang sudah kita lakukan itu Allah lebih tahu ya. Farabbukum a'malukum ya. Farabbahum a'malahum. Tuhan kamu lebih tahu. Biman ahda sabila, siapa yang telah diberi petunjuk jalannya gitu. Nah ini berkembang ya, ke arah sholat yang dipisah antara rukuk dan sujud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudud. Mengapa beda rukuk dan sujud? Nanti kita detilkan ya. Ada yang menafsirkan itu sholat, nggak bisa. Kalau kata Al-Quran itu nggak bisa kita tafsirkan dengan sesuatu yang umum. Ini kan khusus, nyebut ruku, nyebut sujud ya. Dan perintah wa'budu rabbakum, sembahlah, abdikan kepada Tuhan kalian. Waf'alul khair, berbuatlah kebaikan. Kalau tidak ada khusus, artinya berbuat segala kebaikan. Tadi kaitannya dengan yang saya ucapkan ayat sebelumnya. Jadi khair itu apa yang ada pada kita, apa yang dianugerahkan pada kita. Kalau
kita tidak dianugerahkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana bisa kita beramal seperti orang kaya, gitu ya. Tapi soal nilainya itu sama. Sebetulnya sama, ya, yang sudah saya jelaskan pada kesempatan tempo hari berkenaan dengan surah Az-Zukhruf ayat 32, ya. La'allakum tuflihun. Kembali ke surah Al-Baqarah. Ulaika humul muflihun. Siap, mereka itulah yang beruntung. Ini la'allakum tuflihun, ya. Kita lanjut. Ayat tersebut mendorong, ya, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad. Nah, jihad itu dalam pengertian segala apa yang kita tekuni dengan serius, ya, dengan sekuat tenaga, mendorong orang lain untuk ikut serta, ya. Misalnya kita mendorong untuk menyantuni fakir miskin, ya kan, anak yatim, sekuat tenaga, ya, diupayakan mendorong orang semakin besar, semakin terstruktur, ya. Seperti kita ini terstruktur di dalam masjid kita ini menyantuni fakir miskin dan anak yatim, itu terstruktur dan tentu langgeng karena didukung oleh orang. Itulah jihad, ya. Jadi jihad itu bukan saja berarti perang, ya. Kemudian bagaimana kita belajar menuntut ilmu, ya, sehingga amal-amal menuntut ilmu itu setara dengan jihad dalam perang. Di dalam surah At-Taubah 122 ayat. Jadi pengertian jihad itu apa saja lakukan, ya, yang baik bagi kemaslahatan umat, kita ajak bersama-sama yang lain, ya, sehingga langgeng terus menerus dan nyata manfaatnya. Nanti akan dikembangkan lagi mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari amal soleh menjadi amal-amal yang kekal, ya. Mari kita pahami ruku dan sujud sehingga mendorong suatu kekuatan. Sekarang saya mau tanya, ya, mengapa setelah sujud kita berdoa, gitu ya? Mengapa kita sujud berdoa, ya? Kemudian setelah dari ruku, kita berangkat dari ruku itu hanya perkataan satu-satunya sami Allahu liman hamidah. Semua di dalam sholat itu digerakkan dengan takbir kecuali dari ruku, ya. Mengapa kita memuji Rabbana walakal hamd? Ada tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ada tambahan seperti ini. Ada Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta syai'im ba'id. Ada, ya, gitu. Kita renungkan mengapa di dalam sujud itu mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wa bihamdihi kita tepikan saja dulu, sama dengan alhamdulillah, ya. Tapi struktur bahasanya berbeda, hanya struktur saja. Subhana rabb
Maha suci Tuhanku. Ada Tuhanku itu. Kita kadang-kadang tidak terasa itu. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku. Ya. Yang maha tinggi. Ya. A'la. Kemudian di dalam ruku Subhana rabbiyal azim. Apa beda azim dan beda a'la? Gitu. Kalau menurut arti bahasa Indonesia, ya agung dan tinggi gitu. Dua ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu kita bangun dari ruku, kita berdoa. Dari sujud kita berdoa. 8 poin doa itu sempurna doa itu. Menyempurnakan kita. Ya. Doanya luar biasa sebetulnya. Kalau kita mengerti dengan Asmaul Husna. Ya. Semua itu al-asmaul husna. Rabbir firli. Tadi aku kan. Rabbir firli. Ampuni dosaku. Ya. Warhamni. Rahmati aku. Ya. Wajburni. Nah, wajburni itu al-jabbar. Sifat Allah al-jabbar. Ambil ringkasnya begini. Al-jabbar itu, kalau kita berdoa al-jabbar, wajibun itu segala kelemahan kita, ya, segala kelemahan kita Allah itu maha berkuasa untuk menyempurnakan itu. Misalnya kita miskin, kita minta kaya, nah gitu, supaya mampu berjuang. Ya. Misalnya kita bodoh, lambat belajar, dijadikan Allah pintar, cermat. Kita sakit, sehat, gitu. Jadi segala kelemahan diwujudkan dalam kekuatan. Warafa'ni itu derajat rafa'ah, rafa'ah. Jadi derajat kita tinggi sekali. Ya. Yarfa'illah, sebetulnya tidak ada hubungan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Rafa'. Jadi kita tinggi ilmunya. Kita minta tinggi ilmu kita itu, ya. Sehingga mampu berjuang gitu. Ma'rifat kepada Allah, ya. Warzuqni itu rezeki, ya, segala macam bentuk rezeki kita. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. 2 kali kita minta. Pertama ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, bersama-sama dalam nuansa kami. Kalau di sini aku, wahdini, beri aku petunjuk. Ada 4 derajat, ya. Memberi petunjuk itu ada 4 derajatnya, itu sudah saya jelaskan, ya. Wa'afini, sehatkan, ya, afiatkan. Wa'fuani, ampuni, kasihani aku. Kalau 8 doa ini berhasil, ya, doa ini berhasil sempurna kita sebagai manusia untuk melaksanakan apa yang dipesan dalam Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, nanti kita jelaskan, cukup banyak surah yang diperlukan untuk menjelaskan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Begitu juga Subhana rabbiyal azim. Sehingga waktu mengucapkan Subhana rabbiyal azim itu kita tidak, secara umum tidak ada perintah untuk doa. Memang substansinya tidak mungkin kita berdoa macam-macam, ya. Bayangkan saja di situ termasuk
peringatan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau engkau menambah-nambah ya, atas nama kami ayat-ayat, akan kupotong urat nadi. Bayangkan ya, sehingga kita subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Boleh di situ ada doa yang farfirli, ada itu ya, dicontohkan ada farfirli, singkat saja itu ya. Jadi akan merasakan bagaimana ruku dan sujud itu menggerakkan jiwa kita, semangat kita berjihad, semangat kita berbuat baik ya, dengan doa. Nah, itu makanya memahami substansi ruku dan sujud akan besar pengaruhnya dalam menggerakkan jihad ya, jihad itu. Saya kira sampai di sini dulu ya, saya kira. Oh ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.